Udah, Bu. Nah, oke, baik ya. Saya akan mulai pertanyaan dari teori belajar. Coba Ibu jelaskan teori belajar yang Ibu ketahui dan contoh penerapannya di dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama itu, Bu, teori behavioristik. Teori behavioristik ini belajar mengubah tingkah laku. Contohnya, Bu, siswa itu adab atau tingkah laku sekarang kan kurang gitu adabnya kan, Bu. Jadi di teori ini saya berusaha lah, Bu, mengubah bagaimana tingkah laku seorang anak ini berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, Caranya, caranya Bu, caranya caranya. saya memberi contoh, misalnya kan Bu, kalau sekarang anak-anak ini beradab dengan etika, dengan guru orang ini kurang gitu Bu. Ketika mereka berbicara, mereka berbahasa kurang sopan. Jadi saya menerapkan kepada mereka bagaimana cara berbicara dengan guru yang baik dan sopan gitu Bu. Contohnya Bu. Salah Bu, itu bukan teori behavioristik, itu social learning teori Bu. Ya, Kalau Bu. memberikan contoh itu bukan teori behavioristik. Behavioristik itu stimulus dan respon. Ketika mereka apa membuat sesuatu yang baik, ibu kasih hadiah gitu. Jadi salah contoh penerapannya. Ya, oke. Selanjutnya nanti dipelajari lagi ya Bu ya. Ya, Bu. Yang kedua Saya ingin teori ibu itu teori apa lagi? kognitivisme Bu. Ah, Belajar adalah persepsi ke atau kamera, pemahaman. ke kamera matanya Bu, matanya ke kamera. Itu teori behavior kognitif itu Bu, belajar itu melalui pemahaman Bu. Pemahaman contohnya saya memberikan pemahaman kepada siswa bagaimana cara belajar yang baik dan lebih fokus lagi untuk belajarnya Bu. Oke, sekarang apa kelemahan dari teori humanistik Bu? Kelemahannya itu sulit bagi seorang guru ini Bu untuk mengubah tingkah laku seorang guru itu Bu. Sangat sulit sekali karena kan dalam satu kelas itu mereka memiliki tingkah laku yang berbeda gitu Bu. Jadi disitulah kelemahan seorang guru menghadapi seorang siswa itu Bu. Salah, Bu. Teorinya salah. Enggak itu. Humanistik itu kan memanusia manusia. Jadi nggak pas penerapannya. Ya, nanti belajar lagi ya, Bu ya. Ya, Kemarin kan sudah ada itu di materi teori belajar dan pembelajaran di modul ajar pedagogi yang lalu loh. Terus ya, ada Bu. juga di psikologi perkembangan peserta didik. Ya, Ya, oke. Bu. Sekarang saya mau tanya seputar kurikulum merdeka. Ya, Bu. coba Ibu jelaskan apa yang menjadi karakteristik karakteristik kurikulum merdeka. Ketika orang bilang kurikulum merdeka, langsung apa yang terbersit dalam benak Ibu? Kurikulum mereka sekarang kan berfokus kepada siswa lebih aktif gitu Bu. Jadi guru itu menerangkan hanya sedikit gitu Bu, tapi lebih berfokus kepada siswa yang aktif gitu Bu. Kalau di kurikulum Merdeka ini Bu. Kasih contohnya, Bu. Bagaimana Contohnya penerapannya di ketika kelas? ketika kita menjelaskan, misalnya kita menjelaskan tentang pembelajaran gitu. Jadi saya lebih memfokuskan kepada siswa untuk siswa lebih aktif. Saya misalnya memberikan materi, tapi saya membagi kepada beberapa kelompok gitu, Bu. Jadi kelompok yang satu menjelaskan misalnya materi tentang Asmaul Husna, Bu. Jadi kelompok yang kedua mereka lebih bisa bertanya dengan ke kelompok satu gitu, Bu. Sekarang pertanyaan saya terkait dengan modul ajar. Coba Ibu sebutkan apa saja yang ada di komponen modul ajar. Modul ajar Mm, eh, Apa aja komponennya, Bu? Komponen itu isian. Ibu kan dapat modul ajar kan? udah, Bu. Terus kok lupa? Iya, Bu, lupa, Bu. Grogi ya? Iya, Apa? Bu. Tarik napas dulu. Tarik napas. Kalau Ya. modul pembelajarannya itu pertama membuat rencana pembelajaran, Bukan, Bu. bukan. Pertanyaan saya, apa saja komponen yang ada di dalam modul ajar? Apa aja, Bu? Identitas ada. Terus materi ada. Waktu ada. Apa lagi, Bu? Simpulan, Bu. Loh, kok langsung simpulan? Profil pelajar Pancasila. Iya, Bu. Pertanyaan pemantik. Pendahuluan.
Ibu, nih nanti buka lagi modul ajarnya ya. Dicek lagi Ya, apa-apa aja yang dari modul ajar. Ini kan ya seharusnya Bu. sudah di luar kepala nih, Bu. Oke, selanjutnya. Ya, coba Ibu jelaskan dulu kepada saya apa yang dimaksud dengan pendekatan TPACK. PPACK itu lebih berfokus kepada kerangka kinerja yang menggabungkan tiga aspek, Bu. Aspek pedagogik, teknologi, eh, pengetahuan, Bu. Pengetahuan, Ya, Bu. kasih contohnya, Bu. Pengetahuan tentang sekarang kan berbasis pengetahuan ini siswa lebih belajar itu melalui internet gitu, Bu, contohnya, Bu. Melalui internet. Di sekolah ada internet, Bu. Pasti internet. Belum, Bu. Cuma kan diterapkan dari TPACK itu dia berfokus kepada ilmu pengetahuan yang berbasis eh, seperti komputer gitu, Bu. Ibu gimana di sekolah? Udah pakai itu belum? Belum, Bu. Belum. Ah, nanti pakai itu ya, Bu, karena kurikulum mereka kan menuntut itu ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya ya. Jadi jangan hanya sekedar tahu, tapi tidak dilaksanakan ya. Ya, Oke, Bu. selanjutnya saya ingin Ibu menjelaskan kepada saya apa yang dimaksud dengan asesmen diagnostik dan bagaimana melakukannya. Asesmen diagnosis itu kan kalau di diagnosa dia diteliti gitu, Bu. Cara penelitian membuat metode penelitian terlebih dahulu, baru kita menjelaskan kepada siswa bagaimana cara dari hasil proses penelitian itu tadi, Bu. Enggak, Bu, bukan itu. Asesmen diagnostik itu untuk mengidentifikasi siswa di awal, asesmen awal. Ibu nggak ingat tugas LK-nya yang lalu? Kan ada tugas LK mengidentifikasi siswa, latar belakangnya, dari gaya belajarnya, anak nomor berapa, apa hobinya, prestasinya, dari keluarga ekonomi menengah atau tidak. Itu asesmen, Bu. Ya, 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 nanti ditengok lagi catatannya ya, Bu. ya, Bu. LK-LK-nya yang lalu itu jangan disimpan di lemari kok udah selesai, Bu. Iya, Bu, ya. Ya, oke. Terakhir dari saya mengenai PTK. Coba Ibu jelaskan apa yang membedakan PTK dengan penelitian yang lain, Bu? Kalau PTK ini seperti kita membuat bahan ajar itu yang pertama dia dimulai dari latar belakang masalahnya itu, Bu. Terus pembatasan masalah, rumusan masalahnya, tujuan untuk mengetahui manfaat penelitiannya, Bu, hipotesis tindakan dan indikator tindakan. Kalau dari penelitian yang lain, Coba nah, arah arah kameranya ke sini, Bu. Kameranya ngadap saya. Ibu sepertinya membaca layar lain, ya. Apa yang menjadi pembeda penelitian PTK dengan penelitian yang lainnya? kalau penelitian yang lain itu tidak disusun sesuai dengan PTK-nya itu, yang seperti tadi latar belakangnya, perumusan masalahnya, Ada, Bu. tujuannya. Ada. Ada juga. Bedanya di tindakannya, Bu, di siklusnya. Ya. Hmm. Oke, nanti belajar lagi ya, Bu. Nanti kan di PPL 2, Ibu itu akan melaksanakan eh PTK, Bu. Udah pada tahap kesimpulan dan saran bab 5. PPL 2, Bu. Nanti PPL 2 itu. Jadi harus dipelajari lagi dari sekarang. Ya, Bu. Ya, Bu ya. Oke. Ya, Bu. Oke, Pak. Itu dari saya, Pak. Boleh dilanjut? Baik, silakan Bu Parianti ambil Al-Quran, Ya, buka Pak. surah Al-Baqarah ayat 44, dibaca. 44 ya, Pak. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun.
Dan Sadaqallahul azim. atamuruna nasa bil birri wa tansawna. Nun mati bertemu dengan sin. Ya, Apa hukum tajwidnya itu? Ifa Pak, Ifa Sapawi. Ikhfa sapawi. Kenapa ikhfa sapawi? Ifa Hakiki Pak. Ikhfa hakiki. Ya, Wa tansawna anfusakum. Nun mati bertemu dengan fa lagi. Ifa Pak, Ifa Hakiki. Oke. Afala ta'qilun. Apa hukum tajwidnya akhir ayat itu? Mat Pak, Mat apa namanya? Mat Tobi'i Pak. Mat tabi'i. Kok mat tabi'i? Huruf nunnya yang terakhir itu dibaca berbaris sukun karena dia kita berhenti di situ karena dia akhir ayat. Maka namanya mad arid lis sukun. Oke, sudah, silakan ditutup Al-Quran. Ambil kertas dan spidolnya. Ya Pak. Nah, silakan ditulis Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 2. Sampai ayat 3 lah ya, ayat 3. Ya Pak. Sudah Pak. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Oke, sudah selesai. Silakan keluar dari Zoom lagi untuk kita lanjutkan ke peserta lain. Dari kelompok 1, 2. Jadi kelompok 3 ini udah ahli-ahli. Pikir Nah, ibu itu betul. gitu ya kan? Itulah katanya. Ya kan, Bu Andayani? Pertanyaannya masih Nah, sama ya, Pak sama Haji? Habis Pak ini Haji, Bu Atika ya. pertanyaannya masih sama ya? Jadi pertanyaan yang Kira apa ya, Pak? dengan Buat kronologi Pak yang Haji, keluar, coba ini nggak ada tiga. satupun keluar.